Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam. la nabiyya ba'da amma ba'd. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Baik. Ya, bertemu lagi dengan saya ya dalam rangka mengaji ilmu tajwid kitab Tuhfatul Atfal. Mungkin dulu kalian ngaji dengan bapak saya ya, sekarang kalian ngaji dengan saya ya. Mungkin kenapa kalian harus mengajar ilmu tajwid? Untuk apa gitu kalian belajar ilmu tajwid? Kalian udah SMA gitu kan? Zaman sekarang itu kan baca Al-Quran orang-orang banyak sekali yang kurang bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalian nanti kalau punya istri, ya kan nanti kan kalau menikah kan sama istri kan ditanya bisa baca Quran enggak? Kalau nggak bisa kan orang tua mana yang tidak ingin istri itu punya suami yang baik dan bisa baca Al-Quran dengan baik. Rajin sholat. Makanya ini kalian generasi kalian ini harus ditanamkan ya ilmu tajwidnya gitu, dibeneri ngaji yang baik supaya apa? Supaya bisa membanggakan orang tua, supaya bisa menyelamatkan orang tua di akhirat. Sebelum masuk ke pembahasan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum mulai pengajian. Berdoa bersama-sama dimulai. Dibuka kitab Tuhfatul Atfalnya halaman 7, kita manain bareng-bareng. Halaman 7. Kita hadir dulu ke pengarang kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram. Summa ila hadratil Rasul ma'rif hadal kitab Tuhfatul Atfal. Kalimat ayat nuzul rahimahullah ta'ala. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimanain halaman 7. Ketemu belum? Yang wasani itu. Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan adapun hukum nun mati dan tanwin yang kedua. Wasani dan adapun hukum nun mati atau tanwin yang kedua itu idghamun, yaitu hukum idgham. Bisitatin dengan mempunyai 6 huruf. Idgham itu mempunyai berapa huruf? 6. Atas yang bakal datang keterangannya. Atas yang bakal datang keterangannya fi yarmiluna dikumpulkan dalam kalimat yarmiluna, yaitu ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Ada berapa berarti? Ada 6. Indahum menurut para ulama ahli tajwid.
Indahum menurut ulama ahli tajwid. Pada sahabat sungguh telah ditetapkan. Lakinnaha tetapi sesungguhnya itu idgham. Lakinnaha tetapi sesungguhnya idgham itu kismani, terdapat dua bagian. Kismun adapun bagian yang pertama itu yudghama fihi, diidghamkan bigunatin dengan didengungkan, bigunatin dengan dibaca dengung, biyanmu hurufnya itu dikumpulkan dalam kalimat yanmu, yaitu ya, nun, mim dan waw. Lima yang harus diketahui oleh kita seorang murid. Illa idakana, kecuali apabila ada itu idgham. Illa idakana, kecuali apabila ada nun atau tanwin itu bikilmatin, terdapat dalam satu kalimat. Falatudgim, maka tidak boleh diidghamkan itu kalimat. Falatudgim, maka tidak boleh diidghamkan itu kalimat. Kadunya, seperti lafaz dunya, kadunya seperti lafaz dunya. Tsumma sinwanin, kemudian kalimat sinwanin itu tidak boleh diidghamkan. Tsumma sinwanin, kemudian lafaz sinwanin, tala itu istilahnya. Wasani, dan adapun idgham bagian yang kedua itu idghamun bi ghairi gunnah, yaitu idgham tanpa gunnah. Idghamun bi ghairi gunnah, yaitu idgham tanpa dibaca gunnah. Hurufnya fil lami, yaitu lam, warroi dan huruf ro, warroi dan huruf ro, tsumma karirona, kemudian dibolak-balik atau ditikrar. Di sini saya akan menjelaskan idgham terlebih dahulu ya. Nadab yang pertama, wasani idghamun bisitatin atas. Bagian yang kedua, hukum nun mati atau tanwin menghadapi. Hukum nun mati atau tanwin itu yang kedua adalah idgham. Idgham menurut kitab Tuhfatul Atfal, asani min ahkamin nuni wa tanwini al idghamu wa huwa lughatan idkhalu syai'i fi syai'i, itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idgham secara bahasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun idgham secara istilah menurut kitab Tuhfatul Atfal, yaitu wastilahan iltiqa'u harfi sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasiru li harfan wahidan musyaddidan yartafi'ul lisanu indahu kifaatun wahidah, yaitu menurut kitab Tuhfatul Atfal ya, bertemunya nun yang mati atau tanwin dengan huruf yang hidup atau idgham. Yaitu tadi huruf yang 6 tadi apa saja? Ya, ro, mim, lam, waw dan nun, dikumpulkan dalam kalimat yarmiluna.
Coba idgham secara bahasa, semua bareng-bareng. Idgham secara bahasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Secara istilah Bertemu dengan kaki atau kaki dengan huruf yang hidup atau idgham. dikumpulkan dalam kalimat Ya nuruna. Ini ada 6 huruf idgham ya. Huruf idgham. Menurut kitab Tuhfatul Atfal. Indahun persahabatan. Nah, lakinnaha qismani qismun idghama. Tetapi idgham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu apa? Idgham biguna. Terus idgham biguna. Idgham biguna menurut kitab Tuhfatul Atfal artinya ketika ada yang Nah, idgham biguna, saya dulu ya. Secara istilah yaitu ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham biguna. Yang keempat yaitu ya, nun, mim dan waw. Coba bareng-bareng idgham biguna secara istilah yaitu Bertemu huruf mati atau tanwin bertemu huruf idgham biguna. Oke, huruf idgham biguna ada berapa? 4. Yang pertama, Ya. kedua, Nun. yang ketiga, Mim. yang terakhir. Waw. Oke, mantap. Contohnya yaitu nih. Mayyaqulu. Coba lihat semuanya. Mayyaqulu. Nah, ini kan ada nun mati. Ya. Bertemu dengan huruf idgham biguna yaitu huruf ya. Maka wajib dibaca dengung. Mayyaqulu. Jadi harus ada dengungnya. Minimal 2 atau 4 ketukan ya. Mayyaqulu. Contoh yang lain. Nah, contoh yang kedua yaitu yauma idzin na'imah. Nah, di sini ada kasrotain bertemu salah satu huruf idgham biguna yaitu nun. Maka wajib dibaca dengung ya. Yauma idzin na'imah. Seakan-akan di nun di sini itu ada tasdidnya. Tapi di sini tidak ada tasdidnya. Mayyaqulu yauma idzin na'imah. Wajib dibaca dengung. Ada yang bertanya enggak? Paham enggak sampai sini? Coba idgham secara bahasa semuanya, idgham secara bahasa yaitu Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. secara istilah Bertemunya kaki atau kaki dengan huruf yang hidup atau idgham. huruf idgham ada berapa? 6. 6. Apa saja?
Ya. Nun, mim, lam, waw, dan nun. Coba idgham biguna secara istilah apa idgham biguna? Ketika ada huruf nun mati atau tanwin penuh huruf idgham biguna. Coba huruf idgham biguna ada berapa? Ya. Pertama. Ya. Oke. Paham belum? Paham. Oke. Nanti kalau udah paham semua, saya suruh maju satu-satu ya. Untuk memberikan contoh idgham biguna. Udah tulis belum? Udah ya? Coba dari dulu maju satu-satu ya. Yang kelihatan, yang bisa dan yang nggak bisa. Nah, coba B, maju B. Nanti turutan ya, sini. Maju satu-satu. Coba tulis contoh idgham biguna. Tahu di mana? Di mana saja? Coba. Coba baca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bijaratim min sijil. Kurang dengung. Coba. Bijaratim min sijil. Oke, mantap. Kenapa dibaca idgham biguna? Karena ada tanwin menghadapi min. Huruf salah satu huruf idgham biguna yaitu huruf mim. Oke, mantap. Selanjutnya, maju. Di sini tulis. Contoh idgham biguna. Sini. Coba baca. Kenapa dibaca idgham biguna? Karena menghadapi salah satu huruf idgham biguna yaitu hif. Saya review dulu ya. Kenapa di jaratin min sijil dibaca idgham biguna? Karena ada tanwin menghadapi salah satu huruf idgham biguna yaitu mim. Dibacanya bihijaratin min sijil. Jadi tanwinnya ini menghadapi mim didengungkan. Sama juga ini ketika ada tanwin menghadapi salah satu huruf idgham biguna yaitu huruf dha.
dijamu jaza'au wifaqa. Nah, di sininya dijamu ketika ada tanwin menghadapi huruf idgham bi gunnah yaitu huruf waw. Coba lanjutkan. Maju. Coba baca ayat ini. Yang keras. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena ada pasal lain menghadapi huruf idgham bi gunnah yaitu nun. Sip, mantap. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena ada tanwin menghadapi huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Dibacanya fi amadin mumaddadah. Idgham bi gunnah itu wajib dibaca dam. Lanjut, Mi. Maju, Mi. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di lauhim mahfuz. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena ada pasal lain menghadapi huruf idgham bi gunnah yaitu mim. Sip, mantap. Lanjut. Oke, maju, P. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa dibaca idgham bi gunnah? Karena ada kasroh tain menghadapi salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu wawu. Yang mana yang dibaca idgham bi gunnahnya? Yang Yang biu biu watab. watab. Mantap. Lanjut, belakang. Dut. Lanjut, Dut. Di atas ya. Jangan berisik, jangan berisik.
Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwabum mawdu'an. Kenapa dibaca Iqom Biguna? Sebab ayat lemah lain mainan huruf Iqom Biguna mim. Sip. Nah. Duduk. Lanjut. Pay. Lanjut pay. Yang lain persiapkan contohnya ya. Jangan sampai nggak bisa. Coba ke depan. Coba baca, Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Kenapa dibaca Iqom Biguna? Sebab ayat lemah lain mainan salah satu huruf Iqom Biguna eta ya. Sip. Nah, duduk. Sip. Lanjut. Lanjut, Mas Pep. Coba baca Pep. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum. Kenapa dibaca Iqom Biguna? Sabab ayat rumah lain mainan salah satu huruf Iqom Biguna yaitu mim. Sip. Nah, duduk. Oke, bahasa Sunda ya. Bapak. Lanjut. Pinggirnya Mas Ferdi. Jujung. Oh, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ayyuminun Illa ayyuminun yu'minu yu'minun. Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ayyuminun. Kenapa dibaca Iqom Biguna? Karena ada nun mati Bertemu. huruf ya. Nah, sip. Duduk. Lanjut.
Coba baca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururum marfu'ah. Yang mana yang dibaca hitung bigunanya? Sururum, Kenapa dibaca hitung biguna? karena ada domah lain menghadapi salah satu huruf idgham biguna yaitu mim. Mantap. Lanjut ke belakang. Daman. Ini teman. Iya. Di sini mas. Aku lihat. Coba baca man. Kenapa dibaca hitung biguna? Ayat tamim arban Huruf idgham biguna ayat tamim. nyetak i. Iya. Iya. Lo. Iya ya bukan mim. Ainai yashrabu biha. Lain ainam mashrabu biha. Tapi huruf i. Iya. Lanjut. Anak pun anak maju. Di sini. Di sini. Wah, baca. Nah, Pemain mal miskola dzarratin, kenapa dibaca hitung biguna? sebab ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna yaitu ya. Mantap. Tidak sia-sia ya. Lanjut. Iam, maju am. Maju am. Oh, di sini. Tuh, baca. Miu aro ini muhi. Ulangi. Miu aro ini muhi. Nah, kenapa dibaca hitung biguna am? Karena ada huruf nun mati bertemu dengan hitung guna. Huruf mau. Nah, sip, mantap. Duduk. Pit, maju pit. Hidungin.
Dua, bacain. Biji dihab, biji dihab, rum mim masan. Ulangi. Biji dihab, Biji dihab, rum mim masan. Kenapa dibaca idgham biguna? Karena ada huruf lam, Nah, karena ada salah satu huruf lam menghadapi salah satu huruf ulangi. Karena ada domah tain karena ada lemah lain menghadapi. menghadapi salah satu huruf idgham biguna yaitu mim. Nah, sip. Duduk. Baca lagi, Pit. Dibaca lagi. Baca contohnya. Lanjut terakhir. Dua lagi ya? Ya. Lanjut. Di sini. Dua, tiga, empat, wasyahidiu. Ulangi. Ul. Ulangi. Ulangi. Sekali lagi. Kenapa dibaca idgham biguna? Kalau saya tanwin yang hadapan huruf idgham biguna itu waw. Nah, sip. Duduk. Terakhir. Resa. Ahli politik. Bisa. Terakhir. Baca sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid. Didengungkan. Majid. Ulangi. Di awal. Bal huwa Qur'anum Majid. Nah, sip. Kenapa dibaca idgham biguna? Sebab ayat rumah tain mayunan salah satu. Salah satu huruf idgham bigun, yaitu mim. Oke, duduk. Ya, bagus ya. Semuanya satu-satu sudah masuk ke depan ya. Alhamdulillah ya. Agak lancar lah semuanya, meskipun tadi ada yang kurang jelas ya membaca idgham bigunahnya, tapi ya namanya juga benar. Kita review lagi ya. Coba idgham bigunah secara istilah apa? Idgham bigunah secara istilah? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idgham bigunah secara istilah apa? Jika kamu mati atau batin bertemu dengan idgham biguna. Huruf idgham bigunah ada berapa? 4.
Pa. Yang pertama Da. Nun. Mim. Waw. Da, 4 ya, nun mim dan waw. Nah, di mandor selanjutnya yaitu ada illa idza kana bi kilmatin fala turjim kadunya sulmasin wanin talak. Ini ada pengecualiannya. Kecuali ada dua kalimat yang ketika huruf nun mati itu bertemu salah satu huruf idgham tetapi tidak dibaca idgham digunah, yaitu huruf tukadun ya summasin wanin, yaitu huruf yaitu kalimat ad-dunya dan sin wa nun. Ini kan ada nun mati, ya kan? Bertemu huruf salah satu huruf idgham digunah, yaitu huruf Ya. Tetapi di sini di dalam ini illa idza kana bi kalimatin fala tudjim kadunya summasin wanin talak. Ada pengecualian di dua kalimat ini, meskipun ada nun mati bertemu huruf ya, tetapi tidak dibaca idgham diguna, tetapi dibaca apa? Idhar. Dibaca nunnya dibaca jelas. Ad-dunya nggak dibaca ad-duya, tidak seperti itu. Tetapi tetap dibaca ad-dunya. Sama juga apa sinwanun. Ini kan ada huruf nun mati bertemu huruf salah satu huruf idgham diguna, yaitu huruf waw. Tetapi di sini dia dibaca siwanun, tidak dibaca idgham diguna, tetapi tetap dibaca idhar. Nunnya dibaca jelas. Sin wa nun. Coba dibaca semuanya. Sin wa nun. Ad-dunya. Nah, nunnya dibaca jelas. Tidak dibaca idgham. Ini juga sama, tidak dibaca idgham. Nah, ini ada pengecualiannya. Illa idza kana bi kalimatin fala tudjim kadunya sulmasin wanin. Ini ada dua pengecualian. Ada dua kalimat yang ketika nun mati bertemu huruf idgham diguna itu tidak dibaca idgham digun, tetapi dibaca huruf idhar, hukum idhar. Paham semuanya? Paham? Paham ya? Kenapa pentingnya kalian mengaji ilmu tajwid? Karena ya tadi itu supaya ketika kalian punya istri atau nanti ya kalian umur 25 atau 26 tahun, kan istri itu kan menjadi tanggung jawab seorang suami. Ketika suaminya baik, ketika suaminya itu rajin ngaji, rajin ibadah, baca Qur'annya baik, ilmu tajwidnya dipahami, nanti kan mempunyai istri, supaya istri itu kan dimulai diajari oleh kita ya sebagai seorang suami, tanggung jawab seorang suami. Kalian ngaji ilmu tajwid untuk apa? Ya untuk diri kita sendiri ya, untuk manfaat untuk diri kita sendiri supaya baca Qur'annya lancar, ya kan? Kalau pakai tajwid kan baca Qur'annya nantinya enak ya, didengar oleh orang lain, didengar oleh tetangga, didengar oleh oh ini namanya siapa? Kok bacaannya bagus gitu? Ngajinya di mana? Di Ustaz, mama ngajinya itu kan membanggakan seorang guru ya kan? Orang tua mana yang tidak ingin ya seorang putrinya itu dinikahkan dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang laki-laki yang paham ilmu. Minimal kalian tidak mondok ya, tapi kalian baca Qur'annya bagus, ilmu tajwidnya bagus, minimal kayak gitulah. Banyak sekali sekarang ya di tangga-tangga kita atau generasi-generasi kita itu kan yang dulunya paham ilmu tajwid, yang dulunya rajin ya, SD-nya rajin ya kan, ngajinya di guru-guru ustaz-ustaz mereka gitu. Tapi sekarang karena pergeseran zaman ini kan, nanti SMP-nya hanya main-main, SMA-nya cuma main HP. Itu kan sekarang handphone itu kan, adanya handphone itu kan karena scroll TikTok jadi jarang ngaji ya kan, jarang baca Quran. Itu karena pengaruh handphone itu. Tapi kalian harus bersyukur kalian SMA di SMA 1 kali jati atau di SMP 4 kali jati kalian masih bisa ngaji ilmu tajwid ya kan. Itu kewajiban kalian lah
sebagai seorang muslim memahami ilmu Tajwid. makanya kalian harus bersyukur, jangan seperti mereka ya. Ya kan, nggak bisa apa-apa gitu, bukannya menyepelekan, tapi ilmu tajwid ini penting untuk kehidupan kalian, untuk nanti kalian punya istri satu kali untuk kalian punya istri, untuk kalian menyelamatkan orang tua kalian nanti di akhirat. Kalian baca Quran itu kan, ya kan, wa may yaqra'ul Qur'ana syafi'an ashabi itu kan, man qara'a Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Nanti orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu dia akan menjadi penolong Al-Quran itu untuk kalian nih yang suka-suka membaca Al-Quran di akhirat nanti. Mau kan kalian masuk surga? Makanya orang-orang yang suka membaca Al-Quran nanti mendapatkan syafaat nanti. Kalian pastilah membaca Al-Quran itu nanti kalian masuk surga. Paham semuanya? Dengan main-main terus, sekolah yang benar, ya kan? Harus seimbang lah. Kalian ngaji dan sekolah, kalian ngaji dengan main poli, kalian ngaji dengan mancing misal, harus seimbang. Ya kan, ngaji yang ngaji, main poli yang main poli. Saya titip ya, kalian harus dijaga ya sholat lima waktunya. Ya kan? Ya enggak? Supaya menyelamatkan orang tua kalian ya. Paham semuanya? Apa huruf idgham diguna? Huruf idgham diguna ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, huruf idgham. Ada berapa huruf idgham? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Mantap. Paham semuanya? Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir ya. Kalian gak malu ya, udah gede kok masih ngaji. Harusnya kalian bangga, saya masih gede udah SMA gitu. Kalian ngaji ya kan, daripada orang lain hanya main-main terus di luar ya kan. Kalian isi ngaji yang benar, ngaji Quran, ngaji tajwid. Ya makanya kalau di rumah baca Quran atau baca ilmu tajwidnya dibaca-baca lagi supaya orang tua kalian bangga kepada kalian. Orang tua mana yang tidak bangga ya bangga? Anak-anaknya rajin ngaji, rajin sholat, ya kan? Apalagi sholatnya berjamaah. Meskipun yang berjamaah itu sulit, banyak godaannya. Saya pun jarang jamaah ya. Meskipun bukan jarang, tapi banyak rintangannya untuk sholat berjamaah. Ada saja ya rasa malasnya ya kan? Tapi rasa malas itu harus Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau perkataan yang kurang berkenan di hati kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa khatmil Al-Quran. Allahumma hamdul Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana